Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Akhirul Qalbi, betul? Semoga majelis ini semakin barokah dengan semangat, ibu-ibunya semangat, kelihatan bajunya seragam karena cinta Palestina. Insya Allah menjadi manusia yang akan utuh di dunia dan akhirat. Hidup ini ad-dunya mahalun nil balwa. Dunia ini Bu, tempat ujian, tempat cobaan. Terlepas hidup teh Bu, urang teh tina godaan tingali jaga dia tong kahanap wae bisi maot. Terlepas tina goda uji coba dosa nage dua, dosa dunia nyata sareng dunia maya. Betul? Jadi berang oge aya jurang-jurang kemaksiatan. Naon jurig sepuku ibu-ibu teh kunti maka disebutnya makhluk tapi halus-halus oge ngereuyeun ngaji Bu, makanya halus-halus ngeunah deh bae salah mah da keur diajar pula daripada teu ngomong maot Bu. Jadi kudu loba sedekah atuh buat Palestina teh, kudu loba sodaqah. Karunya anak pada mati, kota menjadi tuh akibat Isra mata Israel mah mata nu ngadukung Israel teh GR gelo awas di kota Bandung sekarang banyak ranjau ranjau kehidupan. Makanya kita ini antisipasinya apa supaya kita hidup selamat, bahkan tadi judulnya apa, siaga di akhir. Kalau kita pengen ayeuna di akhir zaman bahagia, surat Al-A'raf ayat 157 nanti dibuka lagi di rumah. Teu bisa baca surat Al-A'raf kulhu lah, teu bisa kulhu bismillah, teu bisa bismillah ya Allah, teu bisa ya Allah hu atuh, teu bisa huhuan maot atuh. Maka apa yang harus kita lakukan? Dulu zaman Nabi mau lahir itu disambut tumbuhan, hewan, Nabi, Rasul mendatangi Ibunda Aminah. Apa yang dibaca? Tasbihan, wa tahmidan, wa tahlilan, wa tamjidan, wa istighfar. Maka kalau ibu pengen berkah, jangan lepas daripada dzikir. Ada rizki ada keistimewaan aya kabingung la haula wala beas teu kabeuli la haula wala suami teu balik genep minggu inna a'toina kal kausa innalillahi
kos nurek payu deui insya Allah sakit tulis galenyur teh karena manusia ini panah Bu, manusia ini panah ai panah teh ruksak. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur, ditipu loba katipu, soca ruksak, mata ruksak, tangan, kaki, ini apa namanya? Ya imit, ya bujur, aku masih sing bareng atuh. Hah? Bokong ruksak, telinga, bibir, mulut, bujur. Survei membuktikan apakah si ibu ieu ruksak? KBG ruksak, semuanya rusak. Dulu kita lagi pacaran, duduk enak, yuk ipet, hayang kencing ditahan, kadang dipalastikan. Tapi sudah nikah, anak tilu geus robah dah. Suami nonton Persib, ibuna ngalewat, perepet gitu. Oko wajah glowingnya, tapi bujur teh nyakola. Babarihi hilap. Hitut. Gimana cina Pak Ustadz punya suami, pengen suami betah di imah, nah itu mah gampang. Suami kalau pengen betah di imah kudu loba dikendalikan nafsuna teh, dikendalikan nafsunya, lain dikenyot kemana wae. Tuh jadi rame, astagfirullahaladzim. Nah rasa mada lain si Sule abi mah Bu. Jadi harus bahagia, hidup itu harus bahagia. Kerma di imah pusing, tambah di pengajian baraeut we. Eta teh ciri-ciri loba masalah. Di imahna loba hulang-huleng. Kerudung syar'i, ari kabang keriling kama emok teureun. Jadi we loba nunanya ibu nagih. Oh, jadi Bu, yang pertama kalau kita pengen solusi siap siaga untuk menghadapi ayeuna akhir zaman, satu falladzina amanu bihi, surat Al-A'raf tuh ayat 157. Iman kepada Nabi, iman kepada para percaya ada maunah para ulam. Jadi kudu loba silatu meh loba dulur duit masih ada begitu karena duit tuh. Jadi perempuan yang pengen duit wae eta teh kudu dicepeng sina ngaji. Naon dicekek atuh. Iman ini yazid wa yankus. Kadang girohnya kuat, pengen membantu Palestina, tapi kadang-kadang punya emas juga tidak pernah dijual untuk Palestina. Mobil jual, motor, kebon, sawah, salaki. Jurungkeun sina usaha meh bisa sodak membantu Palestina itu. Insya jangan diam saja aing ceurik ke wungku aing ngabantu henteu. Bukan hanya omong kosong, cinta itu harus kata ayat Imam Ghazali, harus ada perjuangan dan apa pengorbanan kita, iman kita kepada Nabi. Bukan hanya iman tetapi tidak ada Oh, kiai tidak punya sarung, beliin sarung. BHS kiai mah. Beli mah sarung dibere nate urut nu maot.
atuh dipakai sholat subuh teh ngajung jurigan mata di Cimahi mah loba ustad jujur ibu eta ka ustad juga jurigan subuh jaga kunti ah oh sareri terus lah baik atau ngonang ustad kieu tapi lo penting mah ulah ka bawa GR hiji tengah hina ka ustad dua kali deui geus san tingalikeun jang eta jang kursi cenah ka dieu mata harus semang nah jangan diam saja iman itu harus digembleng dengan pengajian iman kita ini naik tur seperti ibu dikasih penyakit tepira flu tahu flu nontot leho susut mata koge namun tadi susut dilap yai banyak leho dilamut cucu ini gareuleuk ya punya ustad lehoan tuh iman kita ini naik turun itu ujian di Allah makanya harus waman syakaroha qayyadaha bi qaliha kata Ibnu Athaillah dalam syarah hikam orang yang bersyukur itu akan mengunci kenikmatan jadi ibu hadir di tempat ini insya Allah tambah rezeki barokah bisa ke Mekah ke Madinah dan amin daftar udah ke Mekah teh kudu make doa duit baik ngomong we baik salah oke ngomong we lah daripada setruk aja nutok ngomong mas setruk mending sehat mending setruk mana sok ngomong baik salah oke da ustad ge diamalkan diajar makanya kalau pengajian itu harus banyak makan penting mah daek hadir dahar wae sakitu geus genut teh kana dahar tapi ini majelis taklim yang istimewa kata saya karena ngundang saya itu kadang-kadang sulit aya nu genep bulan teu bisa hadir ngundang ka Wain Al-Jabar diundang ke Masjid Agung Bandung kemarin acara Masjid Agung Bandung dengan PJ Gubernur itu sulit sampai lama itu prosesnya karena sayanya sibuk tapi alhamdulillah ini majelis taklim Tauhidul Qalbi bisa ditakdirkan saya datang ke sini karena bersih hatena jadi lamun geus ngaji ka Tauhidul Qalbi ulah ngomong goreng kasa sama salaki jadi jalma iman mah boga kae wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadu Rasul itu terbukti rasa malunya tinggi rendah hati tawadu Rasul isinan urang mangerak eueuh kae kadang ke suami oge kadang-kadang suami sakit teh pijitin udah dipijitin diusapin terus dikelonin lain ieu mah suami sakit kalah ka dipotoan jepret statuskeun nuju ngagibrig sakedap deui ge koid tanu kitu mah awewe emut ka salaki manya nu edan popotoan atuh sok rupa-rupa wae alhamdulillahirabbil alhamdulillah itu dengan ilmu kita nambah amal dengan iman kita nambah ridho Allah sugan we wih ti dieu teh ibu serizki bisa berbagi
kata tangi anu deket jeung Gusti. Insya Allah iman. Iman ini perlu untuk menjaga situasi apapun juga tidak akan tergoda. Kenapa anak kita ayeuna menjadi sukses? Karena kuat imannya. Kenapa ayeuna orang banyak yang ayeuna pergaulannya salah? Karena bergaulnya lingkungannya salah. Bergaulnya jeung set, anakna bedeg, ngalawan kakol, buuk di beureum, jadi geng mot, jadi anak jalan. Hidupnya tidak membawa iman dan maot nage bari nongkrong ibu. Naon nongeng dia. Monya nu maot bari nongeng. Atuh hese nguburkeunana berarti. Maot nage dibaturan ku setan karena tidak membawa iman dan berarti teh baheulana anak salah adon, mohon salah adonan. Kumaha we bolu bantat. Matak budak nage bandel. Maunya ya budak bantat. Sok rupa-rupa wae. Tak ta ibu nu boga emas, nu make gelang, nu jualan. Keur Palestina. Siap? Siap sodako buat Palestina? Siap? Siap. Sambil baca sholawat dulu. Siapkan bu wadahnya atau sorbannya bu. Buat Palestina supaya nanti saya doakan yang sodako panjang umur, yang tidak sodako berarti pedit seumur umur. Nu pedit mah sok tereh koit. Sambil sholawat siap. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sarang sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Angkat tangannya. Berkah sedekah jariyah, rizkinya semakin barokah, ibadahnya istiqomah, matinya husnul khatimah. Sallallahu Sayyidina Muhammadin Salawat badriyah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin. Berkah mengaji berjamaah, hidupnya semakin barokah, anaknya soleh solehah, rizkinya semakin barokah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'ina. Jadi Nabi itu difitnah, tapi Nabi itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Rasul itu penuh dengan kasih sayang. Nabi satu saat ada kafir Quraisy di dekat pasar di pinggir jalan. Si kafir Quraisy ini orangnya buta, tidak bisa melihat. Tiap hari menghina Nabi, mengatakan Nabi Muhammad itu majnun, Muhammad itu majnun, Muhammad gila, Muhammad gila. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi bawa makanan tiap pagi, disuapin oleh Nabi,
dikasih minum oleh Nabi, dikasih air susu oleh Nabi. Apakah Nabi berhenti berdakwahnya? Tidak. Sampai akhir Nabi mau meninggal, amanat kepada Sayyidina Umar dan sahabat yang lainnya, wahai para sahabatku, kalau aku meninggal, jalankan apa yang aku jalankan. Apa ya Rasulullah? Salat malam, duha, salat tasbih? Bukan hanya itu, tapi kamu harus terbiasa berbagi kepada orang lain. Itu orangnya yang buta, jangan ya Rasul. Itu orang yang suka menghina engkau, oh ini orang suka mencaci maki engkau. Kata Nabi, nggak apa-apa, yang penting kita berbuat baik kepada orang lain. Apa yang kita lemparkan itu akan yang melemparkan kita baik, kembali kita akan baik. Kalau kita melemparkan kejelekan, zalim, hasud, iri, dengki kepada orang lain, maka itu apa yang kita lemparkan jelek akan kembali kita kepada diri kita. Makanya dalam satu keterangan dikatakan, kalau ada orang yang zalim, yang suka berdukun-dukun, ya biarin aja, nanti juga Allah akan balas, dan tidak akan dimatikan dulu oleh Allah sebelum itu kezalimannya nyampe dulu ke orang yang bikinnya. Makanya jangan dibalas. Kalau ada yang begitu jangan dibalas, biarin aja, pasrah, kita berdoa kepada Allah. Insya Allah. Oh gitu Bu. Nabi meninggal, Umar bawa makanan, suapin oleh Umar, disuapin oleh para sahabat. Kemana orang yang suka ngasih makan saya? Kata orang kafir Quraisy yang buta ini saya. Bukan. Orang yang suka ngasih makan saya, tangannya itu lembut, bahkan suaranya indah. Siapa namanya? Muhammad. Wahai orang kafir Quraisy, perlu engkau ketahui, orang yang suka menyuapin engkau, yang suka dihina oleh engkau, sekarang orangnya meninggal. Siapa namanya? Muhammad. Maka langsung orang ini pingsan. Bangun dari pingsannya, orang ini menanyakan, ma syaraitu ayyadhulal Islam? Apa syarat masuk Islam? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Makanya ini berkah apa? Akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Jadi orang yang punya iman, pengen jauh dari musibah, pengen hirup berkah, usahanya berkah, banyak sodakoh jari. Malam yaskur qadran ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Orang yang tidak bersyukur, maka oleh Allah orang ini akan diberikan ujian, musibah. Rumahnya besar, di Sumarekon punya, Kota Baru punya, di Setraduta punya, tapi tidak pernah sedekah. Penyakit nanti Bu, tiap ngalengkah hitut wae, jalan duit aja. Ada orang kaya ganteng, penyakitnya bau kelek Bu. Cantik Bu orangnya, benghar, tara sodako, tapi penyakitnya tiap ngalengkah busiat wae Bu, panripuh. Makanya ya, kalau hidup itu yang penting bersyukur. Ayo meningkene ibu kieu we hidung saya anak kieu, daripada disuntik mancung teuing. Tapi mancung mah mancung hidung nate, tapi ka rumah sakit we penyakit nate eungap. Terus we ka Hasan Solihin. Nya ka rumah sakit Hasan Solihin. Asa pangapalna atuh. Tuh. Kenaon mancung oge geringan wae mah. Makanya yang paling penting kita itu bersyukur. Nikmat sehat, sakit itu sakit, orang yang beriman itu jaga lisan. Di akhir zaman awas jaga lisan. Ibu jaga lisan ke suami, tong disentakan wae bisi begang. Ibu ngaji ungap wae ke suami teh can dugikeun ka ngagibrik masalah ki terus dicarekan. Cuk ka suami teh aing rumah tangga jeung maneh cenah geus 20 tahun nih pisan kamajuan. Cuk suamina teh sia yang maju sok aing di rodaan. Anu itu teh awewe emot ka salaki. Menyanu edan loba kahayang. Tuh, Pak Kiai, saya ini tidak mau ibadah. Saya ini tidak mau iman. Saya ini tidak mau sholat. Saya ini tidak mau zakat. Saya tidak mau berjariah. Maka orang ini pengen ke surga. Allah sudah menyiapkan surga ke jalma nu gelo.
Untuk lamun ibu geus mbung ibadah hayang ka surga buru-buru gerak tobat ka Gusti Allah. Mau hayang gelo deh. Jadi kalau Anda pengen tobat jangan nunggu ayeuna buuk bodas bisi kapiheulaan ku ayeuna kain bodas. Allah sangat suka kepada manusia yang mau maksiat tapi daek tobat ke Allah. Allah resepkeun. Ya resepkeun ka jalma tukang maksiat tapi daek tobat ke Allah daripada manusia yang ngaku banyak amalnya tapi ria dirinya. Ujub, takabur gitu. Makanya kalau kita pengen berkah hidup ini harus menjaga hati. Maka ini bagus namanya majelis taklimnya. Tahirul bersih hati. Jadi orang teh kerda qad aflaha man tazakka. Bahagia bagi orang nu daek bebekelan ke akhirat. Naon bebersih atuh. Sok erek ngempel batuh. Yang sulit itu bukan membersihkan aina limbah luar. Limbah luar itu gampang. Ibu toto sedikit pakai skincare, krim siang, krim malam gampang. Tapi ini limbah hati itu sulit. Kenapa Allah nur ilahiyah tidak nyampe kepada diri kita? Tidak bisa musayyadah dengan Allah. Tidak mendapatkan nur aina ibadah. Tidak mendapatkan aina nazarnya Allah. Tidak merasa dilihat oleh Allah. Karena hati kita ujub, takab, ngarasa ngarasapin, ngarasakas, padahal goreng pat, nu kasep oge hidung, hitut, nu kasep oge bujur nama hidung, tak ulah kabita dunia ini panggung sandi. Emang bener Bu. Mantap lamun ibu-ibu, bapak-bapak kagoda ku awe geulis tah eta bapak-bapak teh kasirep ku panggung sandi. Da masih glowing ge wajahna, da punukna mah hejo. Tingali sukuna hideung deh. Betul tidak? Makanya suami motivasi agar imannya kuat sholat tepat waktu. Sebelum sholat punya wudu. Leuleus beres sumanget ku ibu. Parupa wae nya. Salaki rek salat dibere susu cenah. Teu dibere susu mah lain salat kieu terus berarti. Tak lalaki teh kudu nyantri. Nyandung wah. Beri candung geus pegang. Wis kudu nyandung lah hiji we. Riweuh kos nu boga duit. Nya. Sebab nyandung teh kudu loba dukungan. Pengen kita bener jadi orang manusia yang adunya mataun wa khairu mataiha almar'atu salihah. Istri salihah itu imannya sangat istimewa. Dengan apa? Dengan mempunyai rasa malu. Cing boga kaera. Ayeuna mah loba jelema nu teu uyahan. Sedengkeun lamun hirup kudu make uyah, dan uyah mah manfaat karena sagala samara sagarupa teu make uyah mah teu ngeunah. Mata hirup teh kudu kos uyah, gede manfaat. Tuh suami datang tawarin. Naon we? Rek uyah rek naon? Bari ngadangukeun cariosan suami. Ih, ieu mah yo. Nini ya. Sok rupa-rupa wae. Manya datang salaki jo kieu. Cek suamina teh, "Wai." Aya bakakak hideung ya. Tengah beuting jadi bakekok ya. Beurang bakakak beuting jadi bakekok eta ya. Makanya hidup ini kadang-kadang kita ini banyak dikir tapi lupa ke Allah. Cacak-cacak dikir wae poho ke Allah. Komo lamun teu dikir. Betul tidak?
mata kolot baheula mah mending keneh poek terus caang daripada geus caang kapok, mending keneh urang baheulana preman terus jadi santri daripada geus jadi santri pakaianna syar'i ai kalakuanna ciga preman copet efek teh. Gamis pakaianna copet pakai sorban pakai kopiah copet. Kadang-kadang ke pesantren jadi 1.200 santri kata Nabi kalau sekolah SD, SMP, SMK sampai kuliah perguruan tinggi ada tamu pakai kopiah disangkana santri ngambil tas dosen, ngambil uang dosen, itu kadang-kadang nyamar pakai kopiah. Ini terjadi kemarin belum lama di pesantren saya tuh, kadang-kadang orang pakai kopiah pakai gamis nyamar seperti santri, peteng cokot maling. Makanya tidak boleh terbuai dengan pilih guru juga, pilih guru, pilih masjid, pilih apapun, jangan sampai ini terbawa arus yang enggak. Ngaguru naga kiai ulah kana al YouTubi jeung al Googli kita numuka anate al Geloi itu. Jadi nunuturkeun nage asetresi. Jadi jamaah nage baraut taneuh ibu. Sok gitu. Sok jarang ban dulu mah ke kiai karena imannya kuat. Saya pesantren pertama di Dago, di Cigadung, kakek saya itu di Cigadung, terus ke Garut, ke Sukabumi, ke Banten, ke Jawa Timur. Itu kalau ada kiai lewat itu santri begini semua. Ada kiai, anak kiai lewat gini, ayam kiai lewat kieu hayam modal ge kieu terus dah hayam ajengan saking hidmah terhadap kiai. Tapi sekarang wah bu, tadi ada anak kecil kenal dengan saya buka pintu mobil, itu Ubay datang itu Ubay datang menkolot dicekek wae. Mata kudu loba nyieun bu bunga ibu nyieun budak balik ngaji nyieun amal. Insya Allah alhamdulillahirabbil iman itu harus digembleng dengan pengajian. Bukan jangan suka ngatur-ngatur hidup. Orang yang beriman itu arri nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuka la tukim bihi li nafsika. Hidupnya rileks. Tarah yang rezeki batur, tarah yang bagian batur. Dajal mima terus kagungan bagian masing. Santai we. Ibu lihat kita naik kapal. Teu apa pilotna di mana? Nyantai we. Betul? Kita naik aina kereta api, teu apa masinisna di mana? Nyantai we duduk. Orang gitu hidup-hidupnya jangan ngatur-ngatur dunia karena sudah ada yang mengaturnya, Allah Subhanahu. Kalau kita berjarah suka jarah ke guru, ke wali yang dekat dulu. Ini kan yang jadi bupati dalam di dekat Masjid Agung itu namanya Eyang Wiranata Kusuma, bupati plus wali kekasih Allah. Terus di Suryani dari ke sana itu dalam bintang, yang dalam bintang itu wali Allah. Jarah kan udah ke ini mah jarah teh yang nanti kana bus bering abringan ka Pamijahan meuli Cangkaleng baralik deui ka Banten meuli Peuteuy wel asin ka laut tilelep di laut. Jarah teh ka wali-wali dulu yang ada di Bandung yang dekat-dekat dul ulang ngaheulakeun anu tatangga yang dek ajengan nu dek kiai anu dek tuh insya itu iman. Yang kedua, orang antisipasi kehidupan kita pengen jadi berkah, bahagia, terus siap siaga menghadapi akhir zaman dengan apa? Wa ajaruhu, agungkan nabi, agungkan para wali, agungkan para kiai dan santri yang menjaga keutuhan NKRI. Jangan mau dipecah harus bersat ngahij babareng meh loba dulur duit deui nya.
Jadi nu beuki duit mah tereh beunghar, tereh maot tuh. Bu, insya lanjut. Jadi teruskan, agungkan Nabi. Dulu zaman Harun ar-Rasyid ada orang, ini orang ahli maksiat, tapi selalu mengagungkan Nabi. Maka orang ini matinya husnul khotimah, jadi kekasih Allah. Kita hina, Nabi mulia. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Pengen mulia, baca istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan liha. Sadarilah, mengertilah, kematian pasti tiba. Renungkanlah, pahamilah, hidup ini sementara. Astagfirullah semuanya. Rabbal baraya, astagfirullah. Rabbi zidna ilman nafi'a wafiqna lan salihah. Bertobatlah kepadanya dari dosa dan kesalahan. Kembalilah ke jalannya, luruskan niat tujuan. Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Rabbi zidna nafi'a wa wafiqna amalan salihah. Hidup manfaat dan penuh berkah, sisa usia beristiqomah, di akhir hayat husnul khotimah, akhirat kelak surga nan indah. Ya Hananu ya Mannanu ya Dayanu ya Sultanu al-Mustafa wal Murtaba wabnahuma wal Fatimah. Astagfirullah, Astagfirullah minal ya Rabbi zidna man nafi'a wafiqna amalan salihah. Jadi dengan mengagungkan Nabi, matinya husnul khotimah. Mengagungkan para wali, matinya husnul. Yang ketiga, wana soruhu, orang yang meneruskan perjuangan Nabi. Mana? Bela Palestina, orang kaya dengan hartanya, orang yang punya pangkat, Prabowo, menteri, harusnya itu jadi nomor satu untuk Palestina. Karena kal jasadil wahid, umat Islam itu seperti jasad yang satu, walaupun jauh tapi tetap satu Islam, harus bersatu. Jangan hanya bilang ini bilang itu tapi tidak ada bukti. Makanya buktikan cinta kita, habiskan harta kita. Untuk apa? Untuk saudara kita.
Orang yang pakai Alphard matinya bu pakai kendaraan pasaran. Eta ge lamun aya nu ngagotong. Bajuna warna-warni. Maot nama pakai kain boy. Masya Allah. Kadang-kadang kita ini kalah dengan burung, manuk. Tahu manuk? Tahu burung? Beli kita satu. Pasar burung. Di kurungan ke orang. Di paraban. Kasih makan, kasih minum. Sebulan, 2 bulan, 6 bulan. Nurut. Gacor, baceo, dikir ke Allah. Nurut kepada yang punyanya. Tapi kita dalam Quran dikatakan oleh Allah, fadkuruni, fadkuruni. Wahai manusia, areling, areling, ingat ke kami, tata eling-eling. Dikasih makan oleh Allah, dikasih napas oleh Allah, dikasih gerak oksigen apapun dari Allah. Tapi gak pernah ingat itu dosa. Kewe eling nate geus ngadenge manuk puncuing, kakara we eling. Manuk puncuing, kakara eling. Eta cenah nu maot teh nu ngajina nanggunyar. Lah ngajina teh make caragam cenah kitu. Make salna teh sal Palestina cenah kitu. Jeung da ngajina teh make kacamata cenah. Jadi nu genut maot, nu begang oge ngilu ngagotong. Maot tuh alhamdulillah hikmatmu. Ilmu gunakan, harta gunakan, termasuk jiwa raga kita korbankan, wakafkan untuk umat. Ada sesi yang lain? Sesi tanya jawab. Silakan Bu. Silakan yang mau bertanya atau sudah pintar? Silakan. Ibu nggak sampai. Ke depan aja. Ayo ke depan Bu katanya. Situ. Kabelnya ini nggak kuat. Assalamualaikum. Siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nurut tapi makan ini mah. Mau bertanya ini kan temanya buat di akhir zaman ini harus gimana gitu kan? Yeah. Nah sekarang itu kan sama ya senam yang di luar lapangan gitu. Nah hukumnya gimana gitu? Tapi gimana? Senam di luar di lapangan. Oh senam. Ya, ya betul. Terus hukumnya gimana? Misalnya saya suka bikin konten nih, suka saya masukin ke YouTube gitu. Nah hukumnya gimana gitu? Ya itu, coba itu. Ya. Jawab sekarang. Besok lagi. Ya, Terima kasih. Ya, satu. Selagi hal apapun yang menjadi madarat itu tidak boleh. Karena cari tempat kalau perempuan ya dengan perempuan lagi. Jangan di luar bisi aya tukang beca keur naik keur mawat penumpang. Akhirnya nabrak dan ningali bujur ibu-ibu. Nah itu yang jadi dosa. Jadi awal kata Imam Syafi'i, dosa itu dari penglihatan. Coba orang yang buta, aya kahayang teu daya kahayang, dakwah dari dosa mah dari penglihatan. Makanya kalau tetap walaupun kita dari safety ruangannya apapun juga, tapi kalau perempuannya saja itu gak jadi masalah. Tapi kalau sudah di luar itu kadang-kadang RT ngilu noong, kadang nu ngalewat ngilu noong, kadang-kadang ibu-ibu kan pakaiannya legging anu meulina teh 3.000 pas dikitukeun saeutik teh berewek soek itu kan nambah dosa Bu. Make busana muslim saja kalau tidak longgar itu dosa. Kelihatan lekuknya, kelihatan ininya, itu dosa. Itu bisa-bisa jadi Surabaya nantinya. Tahu Surabaya? Nya eta Susurayu do bagaya. Nah eta teh kitu bahaya. Bahaya. Jadi kalau kelihatan lekak-lekuknya itu jadi dosa. Jadi kalau pakai yang katakan busana muslim bukan fashion, bukan gaya, tapi longgar. Kerudungnya juga sampai ke sini,
dengan ini kelihatan. Jangan kelihatan dadanya, itu juga tidak boleh. Ya, jadi yang madarat tuh kalau bisa, ya kalau kita senam, kalau perempuan ya beli saja alatnya di rumah sajalah bagusnya. Ya, akan kan banyak treadmill yang alat-alatnya banyak kan, ya itu beli aja. Kalau nggak ada ya giveaway di dapur terus ya lah. Gitu. Jadi kalau di yang purgar itu kesannya pasti pengen dilihat orang. Kalau orang di luar itu pasti pengen ada yang lihat. Jarang kalau di luar pakaiannya tidak ketat, pasti itu kepada ketat. Walaupun pakai kerudung. Karena saya juga pernah ngelewat. Kieu terus. Makanya awal dosa itu dari mata. Siapa lagi? Ayo silakan di belakang. Aduh, Ya, Bu. langsung semangat begini ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama Elnur dari Jati Handap. Ustadz mau bertanya, tapi di luar dari masa ini nggak apa-apa ya Ustadz ya? Oh, gak kemana we nanya sama Bu? Uh, Penting masa ngomong Bu. Kayak kuya dijawab deh ku ngomong gitu. Ustadz, apakah masih dikatakan istiqomah kalau kita masih jatuh di kesalahan yang sama gitu, berkali-kali kita melakukan kesalahan yang sama gitu? Apa itu masih dikatakan istiqomah kalau kita melakukan dosa gitu loh, Ustadz? Ada doa Nabi Khidir. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Nabi Khidir itu Baliyab Jamalkan, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berikan saya rizki agar saya ini bisa tobat yang sebenarnya. Jangan sampai dosa kami ini terbawa ke alam kubur. Anak urang mah tobatnya tobat sambal Bu. Terus tobat balik deui, tobat balik deui, tobat balik. Tapi terus harus dicoba terus. Kenapa? Karena ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang disukai oleh Allah itu sedikit tapi continue. Kita sering kemana-mana. Baik pikiran sholat kemana-mana. Alus koeneh nu sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana tara sholat. Betul? Mending ngaji capek, ker ngaji pusing. Mending ngaji ker ngaji pusing daripada tara ngaji pararus. Nah gitu. Kartos deh. Mending kene orang ayeuna capek gayana mikiran ngaji, bingung mikiran ngaji daripada bararingung tara ngaji. Termasuk doa Nabi Adam alaihissalam itu adalah perumpamaan, hanya mencontohkan saja bahwa orang yang seperti Nabi juga itu oleh Allah dicontohkan pernah berdosa. Tapi itu hanya contoh. Berapa tahun Nabi Adam tobatnya dipisahkan antara Adam dan Hawa. Siti Hawa di Jeddah, makanya disebut Jeddah. Jeddah itu adalah Nimi. Makam lagi di Jeddah, Ibunda Hawa. Apa yang dibaca? Puluhan tahun. Rabbana nah atuh biatina wae. Geus cuma tungirna atuh. Hayang ati we terus. Rabbana ya Rabbana qalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya ini tidak mau menjadi orang yang rugi. Maka asbabnya, ikhtiarnya itu para wali sampai 33 tahun mujahadah terus. Cacak-cacak dikir, wirid wae geus poho ka Allah. Maka istiqomah kan bae dosa wae ge. Wiridan mah terus we, masalah ditarima jeung henteu mah kumaha Allah.
Nu kuting orang likulli da'in dawa walikulli syaqamin syifa. Semua ada obatnya. Walikulli dawa'id dunub al istighfar. Obat dari segala dosa adalah baca istighfar. Teu boga duit maca usaha. Kumaha carana usaha? Istighfar we terus teu boga astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kos nu gelo ari usaha henteu. Jadi ustad ge kudu ujlah usaha ujlah pindah ya. Yo alhamdulillah boleh selfie tapi ya keur ngaji mah ngaji we ulah selfie wae ya. Keur ngaji pegang tasbih HP eureunkeun heula tuh gitu. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ustaz mau bertanya. Nanti kalau manggil saya jangan Ustadz ya, karena santri saya dari 1200 itu manggilnya Kang Ubay. Mohon. Nah Ustadz mah loba teuing Bu. Saya Kang ya, Akang lah. Kang Ubay, meh gampang. Erek Mang Ubay teu naon. Pan urang Sunda. Ustadz mah loba teu. Pelawak jadi ustadz ya. Teu kedah wios. Sok Bu. Anak saya Ya. remaja putri kelas 9. Sudah hampir 3 tahun ini dibully sama teman-temannya. Apakah kasus perundungan di kalangan anak-anak remaja itu bagian dari tanda akhir zaman atau gimana? Karena Anaknya meninggal Bu? enggak. Dibully? Iya. Oh, Jadi dibully. selama 3 tahun ini di SMP dia mengalami perundungan. Oh. Dibully gitu. Gimana? Kelas 2 SD? Kelas 9. 9. Iya. 3 SMP. Iya. Ya. Perempuan anak saya Ustaz. Perempuan. Iya, perempuan. Apakah kasus perundungan atau bully ini memang bagian dari tanda akhir zaman atau gimana gitu? Karena setiap saya menyelesaikan hal ini biasanya para pelaku itu pintar sekali untuk memutarbalikan fakta atau kalau bahas sekarang itu playing victim gitu. Ya. Dan ketika ini saya selesaikan mengerti. dengan orang tuanya juga tetap pada akhirnya para korbanlah yang sering disalahkan gitu. Bagaimana sebagai orang tua saya ataupun orang tua lain menghadapi hal-hal yang rasanya terlalu sulit gitu untuk di kalangan remaja ini untuk diatasi gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf. Inna sa'adah kulla sa'adah tulal umri fi ta'atillah. Kebahagiaan itu adalah manusia diberikan oleh Allah umur yang mana dipakai taat kepada Allah. Kembali kepada proses. Saya ini punya pesantren dari tahun 2001. Sekarang 2024. Jadi udah 23 tahun. Berbagai anak itu ada masalah. Sampai yang saling bully, saling hina. Kadang itu di tiap-tiap perkara itu ada aja masalahnya. Saya tanya, kenapa Anda begini? Kenapa anak ini begini? Satu, kadang korban perceraian. Kadang-kadang ini anaknya sudah narkoba di rumahnya. Di pesantren kan. Karena pesantren itu kan untuk membentuk orang yang tidak bagus menjadi bagus. Terus ada lagi lingkungannya di asai'ah. Kadang orang tuanya kasar, kabawa. Orang Karawang, orang Bekasi kan ngomongnya kasar. Kabawa tak ke Bandung, ayo orang Bandung pan lah lulus. Orang Banten pan kasar, ke bawah. Nah ini harus gimana? Bagaimana caranya? Ini adalah ciri-ciri akhir zaman. Yang mana yang salah dibenerkan, nu bener bisa. Nah ini gimana caranya? Berarti cari lingkungan, cari tempat, harus dipindahkan solusinya. Karena kalau di situ terus nantinya ke bawah lingkungan yang salah. Kalau saya ada santri begitu, langsung saya, kamu pindah ke pesantren yang ada di Subang.
Karena saya punya pesantren yang sudah berjalan dari 3, 2 di Subang itu untuk rehabilitasi narkoba, ini lalu lesuai kan itu. Serius. Di itu, iya di itu. Ya, kalau ada ini serius. Saya punya pesantren emang rehab anak-anak yang suka bully. Kadang ada yang ini terjadi, perempuan suka perempuan, laki-laki ayeuna suka laki-laki. Ini di Polda Jabar, saya ngisi 1 bulan sekali di Polda Jabar. Ini bin Rohtal polisi. Itu Polda, Pak Wiyagus ngobrol dengan saya langsung. Ini kenapa Indonesia khususnya Jawa Barat yang paling sulit, 1 judi online. Yang kedua adalah ini banyak perempuan suka perempuan, laki-laki suka seneng laki-laki. Ini di Jawa Barat. Ini yang sekarang diantisipasi oleh polisi. Makanya ya, ini harus dijaga. Mungkin baheulana ieu kunaon budak teu soleh, indungna nyieuna teu soleh, teu mandi heula cigana mah. Mata kudu ngadoa heula, mandi dulu, berwudu dulu nyieun budak teh. Ulah nyieun budak di WC atuh ciga merek Toto jeung Ina. Komo nyieun di dapur budak teh ciga coet. Da kumaha adonan atuh Bu atuh bolu ge bantat. Adonanna kurang ngucek mah bantat bolu oge. Mantak budak oge bana. Meneh budak ban. Jadi Bu, solusinya kalau anak selalu dibully, selalu ayeuna dirundung, jangan dihijrahkan seperti Nabi dari Mekah ke Madinah, dipindahkan karena lingkungannya itu terus gitu, itu tidak takut, bahkan anak salahnya juga dibela. Anaknya polisi, anaknya TNI, anaknya pejabat, kadang salah aja dibela. Yang anu salah dibenerkan, nu bener bisa. Makanya harus ada kasih sayang. Oh, pilih. Terus. Jelas ya. Terakhir ya, silakan. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kang Ubay. Nah, gitu atuh. Saya mau nanya, kalau orang Muslim ketika meninggal terus pakai peti itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Kalau memang usum COVID tidak jadi masalah, nggak perlu dibuka karena itu membahayakan. Boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak ada ayeuna penyakit, bagusnya ini dibuka tali pocongnya. Ininya harus nyampe ke tanah dan ininya juga harus nyampe ke tanah dibuka. Itu bagusnya begitu, dibuka. Karena pernah aya tatangga abdi nu teu dibuka tali pocongna. Peuting nate aclog-aclogan. Heureuynya ieu mah. Emang benar. Jadi memang ayeuna bagi umat Islam kalau tidak ada sebab buka tali pocongnya. Itu masukkan oleh fikih, dalam fikih masukkan, kiblatkan, ditahan. Terus ininya harus nyampe ke tanah. Bisi engke aya naon? Bisi aya jurang-jurang kehidupan yang lain. Jurig-jurig wae tuh. Saya kasih hadiah. Siapa yang janda ngatung? Alah. Janda. Alah, Kang banyak. Janda ngacung. Tuh banyak Kang. Nah ini nenek-nenek aja. Alah. Saya senangnya nenek-nenek. Sini. Astagfirullahaladzim. Ya. Oh. Nanti dulu. Jess, tuh, sini itunya, hadiahnya bawa. Ini. Oh, ini. So, Ini Umi. Ini Mi. Ya, nah ini. Nanti ini minyaknya minyak dari Mekah. Ada khasiatnya. Ini kalau ada maemok bang keriling ditaburin depan rumah, kayak maemok nagih kesetrum. Maot tuh aya tatangga bawel kos umi gitunya, bawel kos uminya gitu oleskeun kana bibirna teh teh muruluk jeung huntu-huntuna ya. Iya hadiahnya ini nih dah
tong ka dia teuing atuh jadi kieu ya. Ieu jadi kieu kumaha ieu? Artosna. Satu. Dengerin kan ceramah saya tadi? Ya dengar. Kalau kita pengen solusi dari ayeuna segala aspek akhir zaman, satu, tebalkan Iman. dua, harus mengagungkan Allah dan Rasulnya. dan para Wali. dan para Ulama. Terus meneruskan perjuangan Nabi. dengan Bersolawat. ilmu yang kaya dengan yang miskin. harta. Aduh, kayak miskin harus sholat tepat Waktu. menjaga 17 Rakaat. Agustus harus banyak berjuang untuk Palestina. Jadi ada 10 orang yang tidak akan busuk jasadnya di alam kubur, termasuk orang yang berjuang di medan perang seperti di Palestina, tetapi orang yang 3 jebur di lautan seperti anaknya Pak Ridwan Kamil. Eril 14 hari masih utuh. Matak bisi ece ieu mah maot hayang utuh gitunya. Neangan we walungan 3 jebur. Wattabaun nural ladzi unzila ma'ah. Yang keempat, solusi dari apapun baca Quran. Apa? Baca Quran itu nanti jasadnya tidak akan busuk di alam kubur. Godaan apapun akan beres, ujian apapun akan beres. Tamatkeun maca Qur. Teu bisa maca kulhu, teu bisa maca bismil, teu maca bismillah baca ya al, teu bisa maot geus. Insya. Jadi sekarang yang rehab juga banyak orang gila akibat ambisi pengen jadi gubernur, pengen jadi wali kota, pengen jadi bupati, ngawat bu, sampai stres. Makanya lebih besar yang di Subang ada 7 hektar itu untuk rehabilitasi. Bisi ibu sakit kan itu walunganna badak. Nya bisi ya mah gitu. Kalau di Cianjuang itu khusus ngaji SD, SMP, SMK dan STAI. Pembangunan pesantren, ikut pembangunan pesantren itu akan diberikan gedung di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Udah. Ditutup aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga yang hadir di majlis Tahil Qalbi ini diangkat derajat oleh Allah. Amin. Selamat dunia akhirat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.